Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya di masak mudah dan praktis. Nah, kali ini aku akan memberikan resep kering ubi kuning. Jadi ubi kuning tuh nggak cuma enak untuk makanan-makanan manis loh. Untuk membuat kering seperti ini, rasanya pedas manis, dia juga enak banget. Jadi ini tuh caranya gampang banget, bahan-bahannya juga simpel banget karena bahan utamanya hanya ubi kuning. Kalau mau tahu gimana cara buatnya, saksikan terus video ini, jangan sampai di skip karena ini sangat gampang banget. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Kita langsung aja untuk bahan-bahannya, yang pasti ada ubi kuning ya teman-teman. Nah, ini aku pakai 2, tapi ini tuh besar-besar banget. Jadi 2 buah ubi kuning ini tuh ukurannya ada 1 kg. Nah, ini ubi kuningnya udah aku kupas ya teman-teman. Lalu kemudian kita langsung ke bahan-bahan yang lain. Di sini ada cabai rawit merah, kemudian ada cabai keriting merah, kemudian ada bawang putih, bawang merah, ada jahe, dan juga daun salam. Kalau untuk cabai rawitnya opsional aja ya, siapa tahu teman-teman nggak terlalu suka pedas. Nah, kemudian untuk manisnya, di sini aku pakai gula Jawa. Wajib banget untuk pakai gula Jawa ya teman-teman. Kemudian di sini ada garam, kita pakai secukupnya untuk garamnya. Lalu di sini ada asam Jawa. Di sini aku akan menyiapkan air yang aku beri 1 sendok makan garam, nanti akan kita gunakan untuk merendam ubinya. Oke, langsung aja, ini untuk ubinya langsung aja kita iris-iris. Nah, usahakan untuk mengiris ubinya ini tipis-tipis aja ya teman-teman, jangan terlalu tebal supaya nanti dia hasilnya renyah dan juga gorengnya nggak terlalu lama. Kemudian kalau udah langsung aja kita masukkan ke air supaya nanti dia warnanya nggak coklat kehitaman seperti itu. Oke, lanjut aja, aku akan iris-iris lagi. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, ini aku irisnya tipis-tipis. Kalau untuk besar kecilnya seberapa ini opsional aja. Tapi nanti setelah digoreng dia pasti bentuknya juga akan lebih kecil ya teman-teman. Nah, kemudian yang udah diiris-iris, kembali lagi kita masukkan ke air yang tadi. Air yang udah diberi dengan garam. Nah, di sebelah sini aku udah menyiapkan minyak goreng. Harus dipastikan bahwa minyak gorengnya tuh benar-benar panas ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, karena dia tuh benar-benar panas banget. Jadi seperti ini nih saat dimasukkan ubinya. Nah, ini kita masukkan ubinya dan pastikan bahwa ubinya harus terendam dengan minyak semuanya. Ini seperti ini aja, jangan dibolak-balik dulu. Kita pastikan kalau bagian yang bawah tuh udah cukup kering. Ini menggorengnya agak lama, minyaknya harus banyak dan apinya sedang aja, jangan terlalu kecil tapi juga jangan terlalu besar supaya nggak gosong. Nah, kalau misalkan bagian bawah udah mulai kering, nggak masalah, kita bisa bolak-balik tapi pelan-pelan aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, warnanya juga udah mulai berubah seperti ini, udah mulai kecoklatan. Kemudian karena bagian bawah udah mulai kering, sekarang langsung akan aku balik-balik. Pelan-pelan aja seperti ini. Nah, teman-teman kan udah lihat ya, tadi itu kan ubinya tuh aku potong jadi 2, kemudian aku iris-iris. Sepertinya tadi bentuknya besar banget, tapi saat digoreng dia tuh menyusut ya teman-teman. Ini bentuknya jadi sedang banget, nggak terlalu besar juga. Kemudian kalau ubinya tuh udah berwarna coklat seperti ini, kemudian udah renyah, pokoknya kalau misalkan udah matang, kita angkat dulu, kemudian kita tiriskan. Nah, kemudian aku akan melanjutkan untuk menggoreng ubi yang lainnya. Oke, ini kan gorengan yang pertama tadi udah aku angkat. Nah, sekarang aku goreng lagi ya teman-teman, akan aku lanjutkan. Ini adalah gorengan yang kedua. Dan dari 1 kilo ubi yang tadi, itu totalnya aku menggorengnya selama 3 kali ya teman-teman. Tapi aku nggak bikin video semuanya supaya lebih cepat. Ini hanya aku perlihatkan saat menggorengnya 2 kali aja. Tapi kalau misalkan wajan teman-teman ukurannya mungkin lebih besar lagi, bisa muat lebih banyak lagi, atau mungkin minyaknya lebih banyak lagi supaya bisa goreng lebih banyak lagi, nggak masalah.
Kalau misalkan bisa digoreng 2 kali seperti itu kan jadinya menghemat waktu, menghemat tenaga. Tapi ini untuk 1 kilo yang aku punya tadi, aku menggorengnya 3 kali totalnya. Karena aku gorengnya segini-segini ya teman-teman. Yang pasti saat menggorengnya itu kita harus memperhatikan bahwa ubinya harus tercelup ke minyak semua. Nah, kalau misalkan udah matang, udah berwarna kecoklatan, udah renyah, kita angkat. Kemudian sambil menunggu gorengan ubi yang terakhir, di sini aku akan menyiapkan bumbunya. Untuk bawang merahnya langsung aja kita iris-iris tipis seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah bawang merah disusul dengan bawang putih. Nah, bawang putihnya juga sama, kita langsung aja iris-iris tipis seperti ini untuk bawang putihnya. Setelah bawang merah dan juga bawang putih, sekarang cabai rawit merahnya juga kita iris-iris menyerong seperti ini. Nah, ini kalau misalkan cabai merahnya teman-teman nggak mau pakai banyak-banyak nggak masalah. Kalau misalkan nggak terlalu suka pedas nggak usah banyak-banyak. Tapi menurut aku kalau misalkan kering ini dia tuh enaknya pedas manis seperti itu ya teman-teman. Nah, ini aku akan menyelesaikan dulu, akan aku iris dulu semuanya untuk cabai rawit merahnya. Kemudian setelah cabai rawit merahnya udah selesai, sekarang saatnya kita iris-iris cabai keriting merahnya. Nah, ini cabai keriting merahnya kita iris-iris menyerong seperti ini juga. Kita iris-iris tipis menyerong. Oke, ini aku akan lanjutkan dulu sampai selesai. Dan selanjutnya untuk jahenya. Jahenya ini nggak perlu digeprek, nggak perlu diulek, cukup diiris-iris tipis seperti ini aja. Karena nanti akan kita goreng, jadi dia aromanya tetap keluar banget. Selanjutnya gula jawa juga disisir seperti ini, supaya nanti tuh mencairnya lebih cepat. Nah, kemudian untuk asam jawa yang tadi kita kasih air ya teman-teman. Kita kasih air seperti ini supaya sarinya keluar semua. Oke, ini bahan-bahannya udah siap semua ya teman-teman. Untuk bumbu-bumbunya semua udah aku iris-iris. Nah, ini jangan lupa nanti kita akan menambahkan sedikit air. Kemudian ini ubinya. Oke, di sini aku udah menyiapkan minyak goreng panas. Sekarang aku akan goreng dulu cabai rawit merah dan juga cabai keriting merah. Nah, ini aku akan goreng sampai dia kering ya teman-teman. Kemudian nanti kalau udah kering akan aku angkat. Jadi kenapa aku angkat? Supaya nanti tuh cabenya nggak hancur bersama dengan bumbu-bumbu yang lain. Makanya aku angkat supaya nanti pas keringnya udah matang tuh masih ada potongan-potongan cabenya. Tapi opsional aja kalau misalkan teman-teman cabenya nggak mau diangkat, mau langsung dimasukkan bumbu yang lain nggak masalah. Nah, ini cabenya udah matang, sekarang akan aku angkat untuk cabenya. Ini akan aku angkat semua. Kemudian sisa minyak ini akan aku gunakan untuk menumis bumbu-bumbu yang lainnya tadi. Nah, kemudian sekarang aku akan masukkan bawang merahnya. Ini langsung aja kita oseng-oseng sampai dia layu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, meskipun cabenya tadi kita angkat, dia tetap nanti pedesnya akan rata karena ini minyak bekas goreng cabenya masih ada biji cabenya dan dia tetap aja akan pedas. Nah, sekarang selanjutnya aku akan memasukkan bawang putihnya. Disusul dengan jahenya, langsung aja kita masukkan semua, kemudian kita oseng-oseng sampai semuanya kering. Jadi di sini sekarang saatnya kita masukkan air putih. Air putihnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak supaya nanti hasilnya nggak akan lembek. Nah, ini sekarang kita masukkan daun salamnya. Kemudian kita oseng-oseng lagi dan jangan lupa masukkan gula jawanya. Ini saatnya kita masukkan gula jawanya. Kemudian kita masak sampai semuanya tercampur menjadi satu. Kemudian sekarang aku akan memasukkan air asam jawa yang tadi ya teman-teman. Ini dari buah asamnya nggak aku masukkan, yang aku masukkan hanya air asamnya aja. Nah, kemudian sekarang aku akan memasukkan garam secukupnya aja ya teman-teman. Nanti kita koreksi rasa. Sekarang kita aduk-aduk dulu.
Ini sebetulnya udah mendidih dari tadi, cuma kita harus diamkan lagi supaya dia tuh gulanya agak mengental seperti ini. Jadi meskipun udah mendidih, kita biarkan dulu aja, kita tunggu sampai gulanya mengental. Jadi ini benar-benar sekarang mendidih banget. Nah, saatnya kita masukkan ubi yang udah digoreng tadi. Ya, ini langsung aja kita aduk-aduk ya teman-teman. Tapi kalau bisa sebelum ubinya masuk tuh kita koreksi dulu rasanya. Apakah kurang manis atau kurang asin? Bisa ditambah dulu garam atau gula. Nah, kalau ubinya udah masuk, ini kita masukkan juga cabai yang tadi udah kita goreng. Kalau misalkan cabenya tadi kita goreng kemudian kita angkat, jadi dia nggak akan hancur bersama dengan bumbu yang lain ya teman-teman. Jadi saat proses memasukkan ubinya ini, saat nanti keringnya udah matang, dia tetap masih akan ada irisan cabenya. Langsung aja kita campur-campur seperti ini. Dan ini udah pas banget ya teman-teman, airnya tadi nggak terlalu banyak, jadi dia nggak akan lembek hasilnya. Ini udah pas banget, sekarang tinggal kita campur-campurkan aja supaya bumbunya itu merata. Nah, kalau misalkan udah merata, ini kita diamkan dulu sebentar, jangan langsung ditaruh di toples. Karena kalau keadaan panas, langsung ditaruh di toples, kemudian ditutup, dia hasilnya malah nggak akan renyah. Jadi kalau misalkan udah matang, ini bisa kita pindahkan dulu ke panci, kemudian kita diamkan dulu, jangan ditutup apa-apa supaya dia tetap renyah. Udah deh teman-teman, kalau ini udah tercampur semuanya, udah enak banget pokoknya, udah siap untuk disajikan. Ini tuh bisa untuk cemilan, kemudian bisa untuk lauk makan, pokoknya untuk apa-apa enak deh, mau untuk ngemil-ngemil, untuk makan, pokoknya semuanya cocok. Gimana nih teman-teman, gampang banget kan cara buatnya? Kalau misalkan beli kering tuh ya pasti harganya mahal deh. Mendingan kita beli ubi 1 kilo, harganya murah, dibikin sendiri, puas banget deh makan di rumah. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan selamat mencoba di rumah semuanya.